Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Ini sudah podcast yang ketiga, praktis sudah sekitar 3 minggu. Dan pandemi corona belum juga membaik. Cuman tidak masalah ya, kita lakukan saja yang bisa kita lakukan. Kali ini podcast remaja kelas kita kedatangan tamu yang spesial. Selamat datang Mbak Rini Devi Eli Lama Sabatan. Elizabeth Rini Devi Elitias. Memang ada Elitiasnya atau? Iya ada. Oh gitu. Apa sih artinya nama Rini Devi Elitias itu? Apa ya? Pernah tanya ibu. Terus? Enggak ada artinya. What? Masa sih? Enggak ngerti artinya apa, enggak tahu. Mungkin kalau orang zaman dulu mau ngasih nama anak kayak gitu kan, memang ada beberapa orang tua yang ngasih nama anaknya itu karena hari lahirnya kayak atau apalah ada Agustus gitu ya. Agustus. Tapi kalau namaku ya tak tanya ya enggak tahu, enggak ada kayak gitu. Pernah tanya Bapak? Pernah Elitias tuh ya. Jadi waktu itu aku kan lahir 89 kan ya. Oke. Waktu itu kan ada tinju atau apa, Elias Pikal atau apa. Nah mungkin itu terinspirasi dari Eli itu. Jadi terinspirasi petinju mungkin. Petinju ya. Tapi kalau lihat sekarang kayaknya nggak mungkin jadi petinju. Oke. Jadinya ya apa ya kalau kayak gini ya. Itu kemungkinan ya, asumsi ya. Asumsinya kayak gitu. Karena pas tahun itu katanya ada apa pertandingan tinju atau apa kayak gitu. Iya, kalau Elias Pikal saya sih sedikit-sedikit tahu. Nggak tahu juga. Cuman ya apa ya, maksudnya nggak, zaman kita kan kita hampir satu letting ya maksudnya. Teletubbies kalau kita. Oh iya, iya kan, Teletubbies kan. Cuman kita Christian petinju ya. Ini ya, bahas petinju, ini Elias Pikal yang ya. Dulu memang juara dunia kelas Batam. Di Yeah. atas kelas bulu, setahu saya ya. Oke. Kalau aktor aktris masa lalu nggak ada yang kira-kira terinspirasi? Nggak ada tuh sepertinya nggak ada. Sambil diminum loh kita. Oke, nanti dulu ya. Teman-teman, Mbak Rini Devi ini harusnya teman-teman kenal ya, karena memang dari lahir bergereja di GSJ Merbabu. Benar. Dari Merbabu sampai Kristus Raja ya. Iya. GSJ Merbabu sekarang sudah GSJ Kristus Raja. Panas banget di sini Mbak, nggak apa-apa ya? Oke. Sauna ya. Hati-hati bedak kita luntur. Oh nggak apa-apa, udah kebiasaan. Jadi paling nanti kalau pas awal-awal agak rata kayak gini. Jadi nanti kalau udah sampai tengah sampai itu kan udah bentong-bentong kayak gitu. Sapi sudah ya. Ada ya, aliran-aliran sungai. Oke. Mbak Rini, saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan cepat ini sebetulnya, nanti Mbak Rini pilih saja. Horor nanti. Pilih saja, nggak usah mikir aneh-aneh, maksudnya misalnya jeruk atau apel gitu, langsung saja gitu. Alasannya kerjain, jangan dikerjain. Enggak. Kasih alasan nggak? Saya nggak usah, nanti kita habis ini baru kita bahas. Siap. Cepat ya. Mainan atau buku pelajaran? Mainan. Boneka atau mobil-mobilan? Boneka. Right. SD atau SMP? SD. Kuliah atau kerja? Kuliah. Sekolah minggu atau kaum muda? Sekolah minggu. Ini retoris sih. Jepang atau Korea? Jepang. Mainan atau buku pelajaran? Lebih pilih mainan. Mainan. Kenapa? Ada alasan apa di sini? Aku suka buku. Tapi sukanya itu sebatas beli buku. Tidak dibaca? Kalau bacanya itu tergantung sih ya. Jadi kalau pas ada waktu baru dibaca. Kalau pas moodnya bagus, baru benar-benar pengen baca buku baru dibaca gitu. Tapi kalau misalkan lewat ke toko buku tuh pengen buat masuk, pengen lihat-lihat dan pengen punya banyak buku kayak perpustakaan kayak gitu tuh pengen gitu. Apalagi kalau buku-buku yang
buku cerita yang bergambar yang kayak gitu tuh pengen sebenarnya dibeli banyak gitu, tapi kan mahal, jadi cuma dilihat aja kayak gitu kan. Nah, semangatnya tuh lebih ke beli buku kan kayak gitu. Nah, kalau mainan ya seru aja kan mainan gitu. Jadi kalau buku orang masih langsung mikir buku pelajaran kan kayak gitu. Jadi kayak sedikit membosankan kayak gitu. Tapi kalau mainan itu ya seru aja, seru ya? Iya, seru. Ya gitu, seru. Kalau zaman kita ya, zaman kita kan mainan masih sangat realistis, seru gitu kan. Maksudnya kita ada seri mainan ini. Kalau sekarang kan rata-rata sudah versi Android ya. Mereka mau main apa gitu. Percaya nggak kalau bahwa biasanya ya ini debatable sih, cuman semakin banyak mainan itu semakin bahagia masa kecilnya. Ngerti nggak maksud saya? Setiap anak kan beda-beda kadang kan. Iya, benar. Anak itu tuh dapat mainan terus sih, mainan terbaru dapat gitu. Sedangkan ada anak yang mau mainan aja dompleng gitu kan. Dompleng, gitu. Menurut Mbak Rini setuju nggak dengan statement itu? Kalau itu setuju sih sebenarnya, setuju. Jadi kalau misalnya banyak mainan terus kita bahagia kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau lihat ke belakang kayak gitu pas zaman kecil itu kan istilahnya kayak bukan banyak mainan. Kalau dulu zaman saya kecil tuh mainannya nggak yang apa namanya mainan kayak Lego atau apa puzzle yang model-model kayak gitu, tapi mainannya tuh lebih ke yang main apa tuh namanya bola kasti loh, dikasih itu apa namanya kasti yang kayak ada gitu. Yang gampek itu ya. Pakai itu pokoknya itu ya? Terus yang model polisian yang kayak gitu. Nah, dari banyak polisian itu gimana? Polisian gimana ya? Ya intinya siapa yang jadi pencuri, siapa yang jadi polisinya, ya kita kejar-kejaran intinya kan kayak gitu. Mainan nggak kayak gitu? Atau dunia kita udah beda? Sama sih, cuman nggak hanya polisi, lebih banyak lah. Yang penting biasanya tetap ada dualisme, konfliknya ya. Tetap ada yang jahat, ada yang baik gitu biasanya kan gitu. Kayak gitu. Terus? Jadi waktu itu yang ngerasa bahagia lah kayak gitu. Jadi kayak seneng aja yang menikmati kayak gitu, apalagi pas itu kita konteksnya kan pas kecil kan kayak gitu kan. Jadi anak kecil itu nggak mikir yang namanya kayak permasalahan dan sebagainya, tapi ketika kita bisa main banyak hal yang kita bisa mainkan, seneng kan gitu loh jadinya. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Rini termasuk masa kecilnya tuh bahagia atau tidak? Kalau aku mikir sekarang bahagia banget kayak gitu karena bahagianya kenapa gitu ya maksudnya. Yes, bahagianya kenapa? Kalau benar-benar sangat menikmati masa-masa kecil kayak gitu. Jadi SD, apalagi SD kan. Diminum dulu. Jadi masa SD itu ya sekolah seperti teman-teman kebanyakan, terus nggak mikirin banyak hal, istilahnya kayak nggak tetap walaupun anak kecil pasti ada masalah kan, nggak ngerjain PR takut misalkan kayak gitu. Cuman ya senang menikmati dengan mainan, dengan bersosialisasi dengan teman-teman kayak gitu, dengan PR yang dikasih guru kita harus nyari hewan-hewan apa kayak gitu ya. Ya senang aja. Pernah. Jadi waktu sekolah disuruh bak cacing gitu loh. Waduh. Cacing ya kita bener-bener nyari kayak gitu ya, bak cacing kayak gitu. Ya seperti itulah menikmati kayak gitu. Jadi ya seru aja kalau diinget-inget gitu. Jadi mainan kasti, mainan macem-macem kayak gitu loh, seneng kalau sekarang ngobrol kayak gini pun inget lagi seneng juga gitu. Seneng. Alright. Wih, kalau gurunya nakal ya bisa aja ya, maksudnya gini, anak-anak minggu ini bawa cacing, oke. Ke depan pelajaran kita tentang mamalia ya, boleh bawa kambing, boleh bawa sapi. Kambingnya tetangga kayak gitu. Oke, next. Boneka atau mobil-mobilan, pilih boneka. Oke lah, boneka lah. Feminim banget ya. Iyalah, feminim nggak tomboy lah, sama panjang. Tomboy itu gimana ya? Maksudnya
Tomboy itu Kalau feminim untuk hal apa ya? biasanya dalam ketika dunia anak-anak itu tuh kan ada tipe-tipe gitu. anak yang seneng banget cewek, seneng mainan cewek gitu kan. Tapi nggak serta-merta. Banyak juga teman-teman yang suka kejar-kejaran, suka main bola gitu ya. kan. Jadi kalau aku lebih ke ya benar feminim. Sorry semangat. Semangat ya. Lebih feminim ya. Jadi main boneka, masak-masakan tuh seneng. Oke. Ada Barbie yang kayak gitu. Jadi ya seneng main kayak gitu. Ibu-ibuan, main keluarga kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Oke. Aku dulu seneng main masak-masakan juga loh. Jadi bapaknya Enggak. dagang, ibunya. Jadi Enggak, ibunya. maksudnya kalau ada anak perempuan main masak-masakan Ikut tuh juga. aku seneng liatinnya gitu loh. Seneng Kadang liatin ikut-ikut. atau masuk ke situ juga? Awalnya liatin terus ikut dong gitu. Oke, pura-pura beli, pura-pura jadi bapaknya gitu mesti. Enggak, ya pokoknya nimbrung aja gitu. Jadi tidak ada skenario yang kami mainkan di situ gitu. Yang penting masak-masak ikut gitu. Oke, nyiap-nyiapin gitu juga ikut Ya, gitu ya. platingnya gitu. Dan mungkin kalau hobi itu diteruskan bisa jadi chef saya. Loh, chef tuh banyak cowok loh ya. Iya benar. Nggak tahu kenapa. SD atau SMP? SD. SD lah. Seru ya SD. Soalnya kalau pas SMP tuh kan mungkin ya, kalau sekarang kita mikirnya masih masa puber kayak gitu kan. SMP ya. SMP kan. Jadi kalau aku merasa kesulitan itu mungkin teman-temannya banyak yang saingannya yang main geng-gengan kayak gitu kan. Kayak gitu sok-sokan gitu. Tapi polarisasi mulai terbentuk. Iya benar. Ada yang cewek-cewek cantik gitu, cewek terus ada yang pintar, yang kelompok yang pintar kayak gitu. Tapi kalau SD kan ya udah apa adanya kayak gitu, nggak yang oh ini kelompok yang cantik harus di sini, kelompok yang pintar gitu. Ada sih, cuman kan nggak terlalu kelihatan, masih yang temenan bareng-bareng, main bareng-bareng gitu. Tapi kalau SMP kan, iya kan, ngerasain nggak sih? Kalau aku sih ngerasain waktu SMP itu sudah mulai ada perasaan canggung ketika cewek dan cowok tuh harus. Ngerasain enggak sih? Enggak juga sih. Iya ngerasainnya gimana ya? Dulu SD kan main cewek cowok biasa aja gitu kan, mana-mana itu manjat-manjat pohon gitu kan. Terus sekarang tuh kayak ada gendernya tuh udah mulai kuat gitu loh. Wah, kayak nggak enak deh kalau aku deket dengan itu nanti digosipin gimana gitu. Oh gitu. Mungkin dulu waktu atau aku yang nggak normal ya. jadi waktu SMP kalau untuk yang kesimpulannya gitu. Deket-deket sama cowok kan kayak gitu kan. Memang seneng bersosialisasi kan dasarnya. Cuman kalau untuk aku nggak mau deket-deket sama cowok nanti takut digosipin atau apa, itu nggak ada pemikiran itu sama sekali ya? Gitu. Cuman teman-teman yang cowoknya nggak mau deket-deket sama aku. Parah kan? Kayak gitu. Oke. Kuliah atau kerja, pilih kuliah. Apa istimewanya waktu-waktu kuliah? Karena kebetulan kalau kerja kan ya istilahnya gini, kerja memang ada banyak hal yang kita belum tahu kan. Kita belum tahu, kita pun belajar di situ walaupun judulnya kita kerja, tapi tetap di situ ada kondisi di mana kita belajar hal-hal baru juga. Terus kemudian per bulan dapat uang, dapat salary, gaji itu kan gitu. Tapi kalau ini aku pribadi loh ya, jawabanku sama oh iya boleh, ini harus pribadi nih. Ngapain ngurusin orang lain? Kalau di kuliah itu benar-benar seneng dari pengalamanku sendiri, karena itu satu pengalaman yang luar biasa buat aku gitu. Jadi kalau mungkin banyak orang-orang yang ya udah kuliah tinggal kuliah aja, ya udah pokoknya biaya orang tua, kamu berangkat kuliah, mengerjakan tugas, selesai kan kayak gitu. Tapi aku nganggap waktuku kuliah itu spesial karena ada banyak hal berharga di situ gitu. Jadi benar-benar dari waktu mau masuk kuliah aja itu susah untuk biayanya kan kayak gitu kan. Biayanya susah karena orang tua juga nggak ada pekerjaan yang tetap untuk membiayai anak-anaknya. Jadi kalau dari orang tua sendiri ngapain kuliah, ya udah lulus SMA kerja aja gitu, nggak usah yang sok-sokan kuliah kan kayak gitu kan. Mungkin pemikirannya masih yang orang zaman dulu kayak gitu. Terus tapi kan aku pengen ada beberapa pencapaian kayak gitu loh. Aku pengen istilahnya punya cita-cita kan kayak gitu kan. Dari mau masuk kuliah itu perjuangan dulu untuk dapetin
beasiswa dan sebagainya itu kan penuh perjuangan juga kan. Nah terus setelah kuliah pun di situ juga nggak mulus kayak gitu loh, karena kalau dari aku sendiri biaya itu kan penting, tapi aku nggak bisa dapat dengan mudah gitu loh, jadi harus istilahnya kerja part time yang kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu, ngasih les dan sebagainya kan kayak gitu. Kemudian dari proses kuliah, kemudian karena aku suka bidang apa yang aku pelajari, suka banget, penasaran kayak gitu, jadi benar-benar menikmati masa itu. Nah kebetulan dulu kan pernah D3 di Salatiga, kemudian masih pengen punya cita-citanya simpel sih, pengen di belakangnya nama lengkap itu ada embel-embelnya sarjana apa kan kayak gitu ya, itu cita-cita gitu. Nah itu kalau D3 masih umum ya? Iya, masih umum. Pengen lebih spesifik yang dipelajari gitu. Terus kemudian ada kesempatan untuk keluar kota, waktu itu di Semarang kan kayak gitu. Itu benar-benar kali pertamanya kos kan kayak gitu kan, kos kayak gitu dengan biaya yang minim, harus kos, harus kuliah. Itu pengalaman yang luar biasa kayak gitu sebenarnya. Jadi itu spesial kalau buat saya sendiri. Berarti banyak pertolongan Tuhan yang terjadi. Ya itu pertolongan Tuhan itu setiap waktu, setiap saat, tapi itu lebih kayak ke mujizat kayak gitu loh. Kalau saya sendiri merasakan kan kayak gitu. Jadi kok bisa sih ya dengan uang saku sekian itu bisa sampai seminggu, bisa dulu saya kurus gitu. Sampai Semarang gede banget. Itu bukti pemeliharaan Tuhan yang nyata gitu. Jadi makanya kenapa ketika ngobrol kuliah tentang kayak cita-cita dan sebagainya, itu karena benar-benar saya merasakan sendiri gitu loh, kebaikan Tuhan kayak gitu. Itu benar-benar kalau diceritakan panjang kayak gitu. Jadi memang ya dari situ saya benar-benar merasakan kebaikan Tuhan dan ya benar-benar terjadi depan mata kayak gitu tuh loh. Jadi kalau suruh menceritakan ya saya senang banget. Boleh kita beberapa episode? Cuman boleh nggak satu aja dibagikan ke teman-teman remaja, peristiwa apa yang benar-benar nggak mungkin kalau nggak Tuhan gitu loh, maksudnya ini tuh udah pasti mujizat gitu. Satu saja mungkin yang paling berkesan selama mungkin kuliah ya. Waktu kuliah ya, ini waktu kuliah banyak banget karena ini banyak banget. Jadi waktu itu pengen kuliah kan ya, cita-citanya tuh pengen kuliah gitu, karena bukan berarti setiap pekerjaan yang aku tidak meremehkan setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita gitu ya maksudnya. Cuman kalau pandangan dari orang tua ya udahlah, kerja apapun itu nggak masalah gitu. Tapi kan aku pengen punya cita-cita untuk aku pengen kerja di kantor, aku pengen jadi ini kayak gitu kan. Nah setelah itu waktu ditanya waktu ujian atau apa sih pas SMA itu lupa ya, udah berapa puluh tahun nih nggak sekolah. Itu ada gurunya, kalau udah lulus dari sini siapa yang mau kuliah kan kayak gitu. Tapi aku udah tahu kalau aku nggak mungkin bisa kuliah, butuh uang kan, butuh dana kan, kuliah itu nggak ada duit sama sekali. Nah kemudian apalagi orang tua udah bilang ora iso, nggak bisa kayak gitu kan, udah nggak bisa gitu. Nah pada ngangkat tangan ya, mereka yang angkat tangan yang orang tuanya yang bekerja tetap, PNS dan sebagainya, mereka angkat tangan, aku mau kuliah di sini dan sebagainya. Dan saya tuh nggak tahu, pokoknya dalam hati kan ada Tuhan, cuman itu aja dan angkat tangan. Kayak angkat tangan. Aku tuh nggak tahu kenapa angkat tangan kayak gitu, nggak tahu. Padahal terus habis angkat tangan tuh, terus nanti kalau nggak jadi kuliah kan ya malu ya, kayak gitu ya. Sudah angkat tangan. Iya sudah angkat tangan. Tahu siapa yang angkat tangan tuh itu. Iya kan kayak gitu. Zaman dulu kan kalau kuliah itu kan maksudnya nggak banyak orang yang kuliah juga waktu zamanku. Kalau sekarang kan istilahnya habis SMA ya kuliah kan kayak gitu. Tapi kalau dulu kan nggak. Nah habis itu nggak tahu kenapa itu angkat tangan, nggak tahu kenapa. Nah aku anak PPA kayak gitu. Kemudian memang dulu itu ada beasiswa, hanya saja waktu sebelum aku itu memang ada yang dibeasiswai juga, tapi karena beberapa trouble kemudian nggak jadi kan kayak gitu kan, nggak jadi. Dan akibatnya
katanya waktu itu mengakibatkan untuk yang selanjutnya itu agak dipertimbangkan untuk ngasih beasiswa kan kayak gitu kan. Nah, sebelumnya lebih royal ya? Iya kan kayak gitu. Nah habis itu ya udah terus waktu itu ada koordinator PPA bilang yuk kami usahakan kan kayak gitu kan. Nah terus kok nggak ada jawaban diusahakan seperti apa kan kayak gitu kan. Nah padahal waktu itu pendaftaran udah hampir selesai kan kayak gitu. Nah waktu itu koordinator bilang kita puasa bareng-bareng kayak gitu loh. Padahal bukan orang tua saya loh ya, tapi terus habis itu saya tambah semangat loh ya. Terus? tambah semangat untuk kebetulan aku juga maksudnya PPA, ikut remaja dan sebagainya, dan di situ memang diajarkan untuk iman kayak gitu ya. Kita punya iman kan kayak gitu. Nah di situ puasa dan sebagainya, berdoa dan sebagainya. Kemudian misalkan besok itu pendaftaran terakhir di kampus, hari ini ditelepon, ini udah ada jawaban kayak gitu, udah ada jawaban. Kemudian silakan kamu ke kantor PPA kayak gitu kan. Terus dikasih tahu ternyata yaitu puji Tuhan mereka mau kasih beasiswa itu gitu tuh loh. Jadi itu kalau mungkin bagi teman-teman kuliah kayak gini biasa kayak gitu, tapi waktu itu bagi saya yang tadinya benar-benar orang tua nggak bisa biayain kuliah, nah terus ini bisa gitu loh. Ini bisa, dan itu kayak mustahil gitu loh. Kalau saya pun nganggap habis kemarin ada trouble yang sebelum saya, kok ini bisa kayak gitu tuh loh. Nah terus jadinya itu kan luar biasa banget kan kayak gitu kan, bisa kuliah kayak gitu. Jadi terus pihak mereka itu maunya yang D3 kan kayak gitu, D3 dan lulus kan kayak gitu. Harus lulus. Iya. Nah pengennya sih S1 kan ya, terus dulu kayak gitu. Tanggung, tapi ya udahlah, tapi sudah bersyukur udah bisa kuliah. Kemudian kasih tahu ini akan dikasih biaya sekian, tapi nanti kekurangannya, jadi itu cuma dikasih sekian persen saja, jadi nanti untuk kekurangannya uang kita sendiri kan. Oke, maaf, sekian persen tuh lebih dari 50%? Kalau nggak salah itu ya sekitar 50%. 50%, nah 50-50. Ya kayak gitu. Nah kemudian yang mujizat lagi, terus aku nyari beasiswa juga dong di kampus dong. Kayak gitu, dapat tuh beasiswa. Jadi untuk yang tadinya mungkin udah buat biaya pendaftaran, biaya yang uang pembangunan uang gedung ya, atau apa. Nah itu kan juga nggak murah. Ada pembangunan. Iya, itu sampai berapa semester udah selesai. Kemudian cari beasiswa, dapat lagi dari kampus. Terus pas terakhir aku butuh sekian, waktu itu kalau nggak salah tuh butuh 13 juta sekian. Butuhnya pokoknya sampai akhir, sampai aku wisuda kayak gitu. Nah aku baru nyari itu, dan koordinator tahu akan hal itu. Habis itu diajukan lagi ke pusat. Harusnya jatahku udah habis diajukan, dan melihat dari beliau bilang melihat dari nilaimu dan sebagainya, benar-benar waktu itu kalau nggak salah 13 sekian rupiah gitu, sampai serupiah-rupiahnya ditransfer semua. Wow. Gitu. Jadi ya itu yang merinding saya sendiri juga. Maksudnya nggak ada yang mustahil kayak gitu loh. Jadi mulai dari situ saya mulai punya mimpi-mimpi lagi kayak gitu. Jadi menumbuhkan mimpi yang kayak gitu. Panjang ya ini. Enggak masalah. Kayak Tuhan itu mengkonfirmasi ya iki lho. Gue kita pelihara. Ya, betul. Iki lho gue kita pelihara. Terus gitu ya. Betul sekali. Iya, mungkin kalau memang bagi teman-teman banyak orang-orang yang kuliah itu sesuatu yang receh sebetulnya ya. Bapakku sugih gitu kan. Tapi ada beberapa teman-teman yang memang kurang beruntung, tapi buktinya bisa gitu. Bisa. Ada jalan gitu. Ada jalan. Tuhan sertai sampai dari awal sampai butuh 13 juta ini pun dicukupi gitu kan. Bener-bener sampai recehnya itu tuh loh. Gitu loh. Betul. Seru ya. Betul. Itu benar-benar ya
nggak terlupakan, bener-bener kayak gitu loh. Itu baru yang D3, belum yang S1 tuh tambah gila, seru lagi. tambah seru. Bener-bener lebih, istilahnya kalau saya bilang ibaratnya tuh lebih nyata gitu, penyertaan Tuhan tuh lebih nyata. Itu yang tadi pemeliharaan Tuhan semuanya saya yakin, tapi pas ke S1-nya itu gila, bener-bener pengalaman yang luar biasa kayak gitu. Jadi mimpi saya sekecil apapun kayak gitu, istilahnya Tuhan kasih kayak gitu tuh loh. Wow, Kayak gitu. seru ya. Seru ya. Aku juga. Kalau misalnya kita mendengar ceritanya Mbak Rini ini, menurut Mbak Rini seberapa sentral tokoh koordinator PPA waktu itu untuk keberhasilan Mbak Rini? Itu gak bisa seberapa ya, tapi itu berperan penting gitu, karena di PPA itu nggak hanya ngasih dukungan, istilahnya kalau anak PPA itu kan dikasih buku tulis, kayak disupport hal-hal yang seperti itu, enggak. Tapi aku merasakan dari pelayanan mereka itu tuh nolong aku untuk lebih ke mental itu loh. Mentalitas. Iya, ke mentalnya kayak gitu. Jadi mungkin ada banyak bantuan dari beberapa tempat untuk ngasih beras, ngasih makan atau ngasih apa gitu. Tapi pas waktu itu di PPA itu benar-benar diajarkan untuk masuk, istilahnya dibuka mata kita, atau kita dikasih pengetahuan baru yang ibaratnya gini. Aku anak orang yang istilahnya nggak bekerja. Kalau secara ekonomi ke bawah gitu, karena kita juga butuh bantuan dari PPA kayak gitu kan. Jadi di PPA kan banyak diajarkan banyak hal tuh. Kita nggak, istilahnya nggak diajak pergi untuk piknik saja, tapi kita kunjungan kemana kan kayak gitu. Nah di situ benar-benar diajarkan sesuatu kayak gitu loh. Jadi ini loh diperlihatkan, misalkan profesi nggak cuman jadi guru aja, tapi profesi kamu bisa jadi desainer, kamu bisa jadi penterjemah, kamu bisa jadi apa. Nah ya dari PPA itu, makanya ya kalau untuk saya pribadi peran PPA benar-benar besar buat saya. Oke. Gitu. Ya semoga teman-teman yang masih PPA semangat harusnya bersyukur karena banyak support di situ. Yang mungkin dulu saya juga malas-malesan, ngapain sih dari rumah sampai PPA saya jalan kaki siang-siang kayak gitu. Oh iya. Iya itu. Jadi padahal 1 kilo lebih itu. 2 kiloan ya itu ya. Ya berapa ya itu ya. Kira-kira lah. Iya, cuman maksudnya dulu saya nggak bisa ngerasain itu, ya males kan ya, maksudnya siang-siang malas, habis sekolah harus jalan kaki terus kegiatan kayak gitu tuh benar-benar males kayak gitu. Tapi setelah besar kayak gini, setelah saya merasakan efeknya apa ya kayak gitu, jadi oh ya benar ya, maksudnya saya beruntung kayak gitu, beruntung ada di komunitas itu kayak gitu. Dan PPA itu asal teman-teman tahu, sumber dananya itu dari Amerika, itu banyak sponsor tuh yang sebetulnya nggak kaya raya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi benar-benar dia nabung untuk menyponsori di yayasan itu, Compassion itu, setahu saya loh ya. Jadi nggak semua orang berada di sana, apalagi ada krisis-krisis di Amerika itu mereka terdampak sebetulnya. Makanya ya saya bersyukurnya mungkin Mbak Rini salah satu dari beberapa orang yang benar-benar ada hasilnya gitu. Kan kita manfaatin dong. Kita manfaatin dong. Oke. Cuman saya terharunya gini Mbak, nggak banyak gini ya, saya terharunya ketika Mbak bilang bahwa ayo Rin kita doa puasa bersama gitu. Itu pemimpin yang seru loh, gokil loh. Gokil loh. Ayo doa puasa bersama, kayaknya nggak banyak orang yang sampai level itu gitu loh. Nggak cuman Rin kamu doa puasa ya biar ada jawaban, nggak loh ya. Rin ayo kita doa puasa bersama. Itu dia juga doa gitu loh. Untuk kamu secara pribadi gitu ya Mbak ya. Wow. Merinding, panas-panas kok. Lapar mungkin. Lapar ya, belum jam makan. Sekolah minggu atau kaum muda sekolah minggu, kenapa? Dalam hal apa ini? Bisa apa saja. Oke, kalau sekolah minggu itu lebih kayak
hiburan ya. What? Hiburan? Enggak. Pernah kan jadi guru sekolah minggu kayak gitu kan. Oke. Jadi di situ tuh memang capek. Jadi mengurus anak-anak walaupun hanya 1-2 jam itu kan capek kayak gitu. Hanya saja saya lebih menikmati banyak hal-hal lucunya di situ kayak gitu tuh loh, dengan tingkah laku mereka dan sebagainya, itu kayak jadi hiburan gitu loh. Basically Anda senang anak kecil? Senang yang gimana, lucu aja mereka, tapi kalau untuk ngurusin sendiri ya bingung mungkin. gitu. Kalau saya termasuk senang anak kecil. Oh, maksudnya gitu ya? iya, saya bisa karena telaten kamu. Iya, saya suka suka bagaimana cara mereka bertingkah laku sebetulnya. Oh, aku dulu kayak gitu ya, Mas. Ya kan unik gitu ya, unik memperhatikan tingkah lakunya kan kadang lucu gitu loh. Iya, seru gitu loh. Seru. Mereka punya cara berpikir seperti itu ya gitu. Kadang udah ada yang kecil-kecil udah main politik gitu kan. Lucu. Apa adanya mereka kan, apa adanya lucu. Hiburan kan jadi hiburan kan. Gitu. Tapi memang saya merasa Mbak Rini ini termasuk kalau mau dikembangkan di pelayanan anak ini nggak biasa-biasa. Apakah Mbak Rini termasuk menyadari bahwa bakat saya memang di anak-anak gitu, buat sesuatu, buat materi gitu, kayak lancar gitu. Ya? Kayaknya. Cuma sekali 2 kali, habis itu buntu. Kalau untuk misal ini dalam hal pelayanan sekolah minggu ya, misalkan ya, atau pelayanan atau apa ya? Jadi karena mungkin awalnya maksudnya tertarik dunia itu kayak gitu. Cuman sampai saat ini pun kurang memahami untuk hal kayak gitu. Jadi istilahnya gini, mungkin ada orang yang masuk ke, misalkan dia kuliah di PGTK atau apa itu yang TK kan kayak gitu. Mereka punya ilmunya untuk ngurus anak, untuk membuat sesuatu hal yang menarik kan kayak gitu. Nah, kalau aku pun nggak tahu potensiku untuk ke anak-anak itu ada atau nggak ngerti. Hanya saja selama ini ketika entah pelayanan, entah mengadakan acara untuk anak-anak, ya aku menikmati itu gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk punya bakat di anak-anak kayak gitu, nggak pede nyebut kalau oh ya aku punya kayak gitu, nggak pede kayak gitu. Karena misalkan ada mau nggak ini ada seminar atau apa untuk pelayanan anak-anak, oh mau banget kan kayak gitu ya, karena gitu. Mungkin tertarik dulu kayak gitu. Tapi kalau bisa atau enggaknya nggak tahu juga gitu. Tapi ada ilmu itu loh Mbak, kalau kamu tertarik dengan sesuatu dan kamu mengerjakan, kamu bisa mengalahkan orang yang berbakat. Oh gitu ya. Gini, berbagi ya. Sorry. Langsung gempa bumi. Hati-hati ya. Ambil minum ya, boleh. Ya. Setiap orang dikasih bakat berbeda-beda. Perumpamaan talenta. Ingat ya, ada yang 1 bakat, ada yang 3, ada yang 5, mungkin ada yang 9 gitu loh. Tapi untuk menjadi 100%, dia juga perlu usaha. Ya. Ngerti gak maksud? Orang dengan bakat 20%, dia harus berusaha 80%. 100% kan? Orang punya bakat 50%, dia harus mengerjakan 50%. 100%. Orang punya bakat 90%, usahanya gampang banget sih. Cuma 10% gitu. Tapi intinya sama-sama berusaha gitu. Biar 100% gitu. Dan mungkin kalau Mbak Rini mau mengembangkan, saya rasa bisa jadi pembicara yang dulu di anak-anak. Iya, ya berarti kuncinya itu ya, maksudnya dari ketertarikan itu kalau benar-benar ditelateni ya istilahnya ya, itu akan bisa jadi baik ya. Kata-kata mutiara hari ini berarti. Haleluya. Bakat dan usaha. Iya benar. Punya bakat ditimbun ya udah sama Tuhan, diambil ke yang mengusahakannya. Alkitabiah ya. Oke. Keren ya kita ya. Iya. Kadang kita tuh keren. Jepang atau Korea. Nah, ini sebetulnya yang seru gitu. Saya mendengar cerita Mbak Rini sangat, kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Sangat pengen ke Jepang. Sejak usia? Dari kecil sih. Ya, kecil ini maksudnya seingat Anda itu? SD. Kenapa? Nggak tahu, cuman maksudnya
waktu SD terus itu karena lihat Shinchan, mungkin Shinchan sama Murko-chan itu kan. Lihat kartun, sebenarnya lihat kartun kayak gitu. Kok menarik ya kehidupan di sana, kok menarik kayak gitu kan. Cuman ya bagus banget, maksudnya wah itu bagus banget, cuman bisanya kayak gitu, tapi nggak ada yang kayak ada keinginan wah gimana ya kalau bisa sampai sana, modelnya di sana tuh kayak apa, kehidupannya kayak apa, yang benar-benar tertarik. Tapi ya apalah daya kayak gitu kan, buat jajan aja uang kurang-kurang mau ke sana mau ngapain kan kayak gitu kan. Jadi ya udah cuman suka lihat itu, benar-benar suka kayak gitu. Tapi ya itu sangat jauh sekali untuk dicapai kayak gitu. Okay. Tapi untuk mimpi seorang anak kecil ada itu pasti. Ada lah. Berarti lebih tertarik ke sosialnya sebetulnya. Iya. Gitu. Sosial budaya juga lebih tertarik. Jadi kayak entah kenapa, maksudnya waktu kecil kan nggak mikir itu yang namanya budayanya seperti itu, yang sosialnya seperti itu kan nggak mikir. Jadi ketika melihat itu kayak ada sesuatu yang aku nyaman, aku seneng, dan ya mungkin karena aku seneng berkhayal atau gimana ya. Halu generasi gitu. Halu. Saya jadi seneng. Dari kecil tontonannya tuh Jepang. Oh ya? Saya nonton Ultraman, saya nonton Power Ranger, saya nonton Ninja Hattori. Sampai sekarang saya masih suka nonton Ninja Hattori. Iya, lihat di YouTube Ninja Hattori gitu. Terus banyak ya, Jepang semua ya, Gibi Maruko-chan juga, Dragon Ball juga. Saya nggak pernah tertarik untuk kesana gitu. Oh gitu. Terus apa spesialnya negara itu gitu loh untuk Mbak Rini gitu? Entah kenapa ya, maksudnya menyukai, menyenangi. Jadi waktu SD atau SMP ya, itu waktu di PPA juga ada satu mentor juga yang ngajar bahasa Inggris waktu itu, memang nggak lama kayak gitu. Karena satu mentornya itu pernah tinggal di Jepang juga kan kayak gitu. Intinya dia pernah tinggal di Jepang, tapi ini nggak ada hubungannya sama saya ya. Satu mentor ini pernah tinggal di Jepang, kemudian dia pulang ngajar bahasa Inggris. Waktu saya kalau nggak salah SD atau SMP kayak gitu. Terus ada kuis ngerjain bahasa Inggris. Ternyata ada dari PPA lagi nih, 2 anak di kelas itu yang istilahnya nilai tertinggi kan kayak gitu. Saya sama teman saya kayak gitu. Nah, terus dikasih pembatas Alkitab. Nah, pembatas Alkitab dikasih tuh, dia kan dari Jepang kan ya. Pokoknya ini dari Jepang dan sebagainya kayak gitu. Aku senang gitu. Tak liatin tulisannya kan hiragana, katakana sama kanji, mana aku ngerti kan kayak gitu. Cuman gini aja, Tuhan ini bacanya apa sih? Aku pengen bisa baca ini. Udah itu aja. Tak simpen di Alkitab sampai sekarang pun masih. Oke. Dan sekarang udah bisa baca. Itu. Atau gara-gara itu Mbak Rini ambil bahasa Jepang? Nggak tahu juga ya, maksudnya dari awal seneng kan ya, dari awal seneng. Kemudian waktu kuliah karena tadi kan saya bilang yang ngasih beasiswa ini tuh pengennya ngasih beasiswa benar-benar D3 sampai lulus gitu loh. Nggak mau yang belum lulus terus mereka ninggalin gitu, nggak mau. Jadi waktu itu pilihannya ada mentor yang, karena dulu saya SMA anak bahasa kan, ada mentor yang nyari-nyari info kayak gitu kan. Oh ini ada D3 bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Nah tinggal kamu milih yang mana kan kayak gitu. Pernah waktu SMA itu dapat pelajaran kayak bukan muatan lokal, pelajaran tambahan bahasa Jepang juga. Cuman ya nilainya ya mentok 4, 3 kayak gitu udah bagus tuh. Iya benar itu. Cuman sedikit mengenal. Nah waktu itu bahasa Inggris atau bahasa Jepang kan kayak gitu kan. Terus mikir kalau bahasa Inggris kan banyak orang yang bisa kayak gitu kan. Maksudnya gampang dipelajari. Karena waktu itu aku bahasa Inggrisnya cukup jelek ya. Inggrisnya jelek. Walaupun aku anak bahasa, Inggrisnya tuh benar-benar aku belajar mati-matian pun nilainya yang paling mentok 7-8 kayak gitu, 8-7 itu udah mentok ya, padahal anak bahasa loh ya. Daripada yang Jepang tadi 3-4 tadi. Oh iya, tapi kan itu istilahnya nggak penting kan kayak gitu kan. Atau mungkin karena waktu SMP ada kekecewaan sama guru bahasa Inggris kelas 1, 2, 3.
Kayak mungkin sakit hati, mungkin kayak gitu. Kenapa? Jadi Killer? Kalau killer sih enggak, cuman pernah belajar mati-matian. Terus memang aku kan bukan orang yang pintar kan kayak gitu kan. Terus ada teman-teman yang ranking 1 sampai 10 tuh nilainya jelek semua bahasa Inggrisnya kayak gitu. Pokoknya jelek semua. 1 sampai 10 jelek. Jelek. Nah, tapi waktu itu aku udah ngerti karena SD pernah dikasih kan yang apa ngisi tubi itu loh, ISRM itu loh. Oh iya. Udah itu. Cuman kalau anak SMP zamanku dulu kan masih susah kan. Baru ada bahasa Inggris SD kelas 5 kan. Kalau sekarang kan TK pun udah ada bahasa Inggris. Intinya aku ngerjain itu dan itu benar, aku yakin itu benar. Nilainya tuh aku ngerti waktu dipanggil kan dikasihin ke gurunya ngasihin manggilin satu-satu anaknya. Nah, habis itu aku tahu itu cuma salah satu aja dikasih nilai 9 di situ, 90 kayak gitu. Nah, waktu aku mau ngambil, aku kan lihat seneng kan kayak gitu. Waktu itu bukunya langsung dilempar, dibuang. Kamu mesti nyontoh. Sakit hati lah. Kamu benar itu ya? Karena aku benar, sedangkan yang ranking 1 sampai 10 aja jelek. Dan dia juga bilang kayak gitu. Ini aja yang anaknya ranking 1 sampai 10 aja jelek semuanya. Maksudnya kalian gimana marah-marah dan sebagainya kan kayak gitu. Nah, aku dapat 9, bener-bener dapat 9 cuman salah satu tapi dibuang dan kamu nyontek, dibilang kayak gitu. Ya, itu mungkin yang bikin aku males belajar ya, kepahitan mungkin ya. Iya, menurut saya itu kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 1 SMP. 1 SMP, kelas 2-nya ya mungkin kalau zaman dulu, apalagi aku kan anaknya dikit-dikit gampang sedih, perasa itu ya. Jadi mungkin gurunya nggak galak, tapi akunya sendiri yang apa ya, kalau bahasa Jawanya cileaten kayak gitu ya. Jadinya dimarahin sedikit, takut kan kayak gitu. Tapi itu nganu loh Mbak, ya menurutku itu tragedi loh menurut saya. Maksudnya nggak sepatutnya seorang pengajar memperlakukan sampai seperti itu gitu. Ngerti gak maksud saya? Kalau sekarang kan kita udah bisa mikir kan. Yes, of course gitu. Jadi menurut saya ngeri ya, maksudnya dari hal-hal kecil mungkin gurunya juga nggak ambil hati, dalam arti mungkin habis ngomong seperti itu, habis itu lupa dia gitu. Ya, tapi lupa. sebagai murid kan? nggak akan lupa gitu sampai sekarang. Nggak akan lupa gitu. Kayak gitu. Sampai kelas 3 pun gurunya memang agak keras. Kalau saya bilangnya killer ya, kita nyebutnya kan killer kayak gitu kan. Memang ada beberapa kejadian yang buat enggak itu, maksudnya terus aku nggak respect gitu loh sama bahasa Inggris kayak gitu. Ya mungkin akunya sendiri yang gampang dimarahin dikit, gampang sedih yang kayak gitu, mungkin tuh bisa jadi juga. Buat gitu. Guru bahasa Inggrisnya Mbak Rini. Enggak, tapi mereka ya. Semoga jangan seperti itu lagi lah Pak. Kasihan muridnya Pak. Slow aja kali gitu. Pak. Ya itu pendapatku sendiri ya, maksudnya mungkin yang anak-anak lainnya juga fine-fine aja, cuman aku sendiri yang terlalu ambil hati itu kan juga bisa gitu. Maksudnya ya itulah, maksudnya setiap anak tuh punya penerimaan sendiri-sendiri. Jadi sebagai pengajar memang harus berhati-hati dalam berbicara. Iya benar itu, benar. Oke, jadi pelajaran ya teman-teman yang remaja yang besok menjadi pengajar. Hati-hati gitu kan, kadang kita nggak sengaja tapi ternyata itu menyakitkan. Sampai terbawa-bawa gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Cuman ya yang penting Tuhan baik Mbak. Orang-orang boleh, memang kalau mengandalkan orang tuh pasti kecewa. Ya benar. Alkitabiah sekali. Oke, kembali ke pembahasan Jepang. Iya. Udah gini, kembali gini ya nggak apa-apa lah, santai aja. Cuman ada peristiwa yang menarik. Kita sudah dengar cerita Mbak Rini bahwa Mbak Rini ini, maaf kalau boleh saya bilang, bahwa dari dulu kayak tidak dari keluarga yang berada gitu ya. Harus kalau mau jajan aja harus harus berjuang gitu kan. Terus akhirnya kuliah pun juga tahu kan harus cari beasiswa sana sini dengan pertolongan Tuhan, tapi puji Tuhan bisa. Cuman keinginan ke Jepang dari kecil itu akhirnya terrealisasi. Betul. Wow. Ke Jepang men gitu kan.
ya nggak tahu ya kalau misalnya anaknya pengusaha-pengusaha yang oke gitu kan mau kemana aja tinggal Ya. Pak kesana ya udah urus visa gitu, ya udah kesana ke Amerika gitu. Cuman bagaimana seorang Mbak Rini Devi kok bisa sampai sana gitu loh Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kalau boleh tak sharekan gambar-gambarnya ya sambil Oke, kita itu. boleh. Nah, bisa diceritakan. Oke, jadi Seru loh ini. kalau ya seperti Ara tadi bilang, banyak orang yang mau pergi kemanapun bisa kayak gitu. Tapi eh, latar belakang saya dengan kondisi saya seperti saat ini, maksudnya saya bukan bos ya kayak gitu kan. Jadi apa-apa itu harus diperjuangkan kayak gitu. Segala sesuatu harus diperjuangkan. Nah, waktu itu ambil kuliah bahasa Jepang dan ternyata saya benar-benar menikmati itu, benar-benar menikmati itu. Nah, terus waktu itu mikir, kan semakin menikmati, semakin penasaran sama negaranya, kita tahu belajar bahasa budayanya kita udah belajar, otomatis pengen dong kita ke sana, tambah pengen kayak gitu. Cuman kalau saya bilang, kalau saya pribadi itu bukan pergi yang murah juga gitu. Berarti kan kendalanya di keuangan lagi kan, di uang kayak gitu. Jadi terus saya, tapi kan nggak ada yang mustahil gitu loh. Jadi selama ini kan sudah tahu ya selama ini cara kerja Tuhan cara kerja ya udah ngerti ya. Jadi dari kecil sampai gede itu, apalagi waktu kuliah itu kan bener-bener kelihatan di mata banget itu penyertaan Tuhan, itu mukjizat Tuhan tuh banyak sekali aku rasakan kayak gitu. Mungkin banyak tapi yang kemarin-kemarin aku cuek kayak gitu. Nah, waktu itu ya udah pokoknya waktu itu ada satu inspirasi lagi dari kakak rohani kan kayak gitu kan, waktu kesaksian juga. Intinya aku nyontek dia juga kayak gitu loh. Jadi kakak rohani ini bilang kalau apa yang kamu cita-citakan itu Tuhan tuh denger kayak gitu. Tuhan tuh denger, pokoknya denger kayak gitu. Terus wah aku pengen bener-bener pengen ke Jepang. Aku pulang setelah itu, aku nulis di buku. Intinya Tuhan, pokoknya aku pengen ke Jepang. Itu salah satu cita-cita terbesar saya kayak gitu ya. Itu saya ya, cita-cita terbesar saya. Benar-benar saya tulis, saya doakan itu, doakan dan menangis. Itu usia gitu. SMP, SMA, SD? Waktu mulai benar-benar kuliah awal itu mungkin. Kuliah awal. Jadi kan belum lama ini. Menggebu-gebu kan. Iya, belum lama. Itu udah kuliah awal. Maksudnya kalau SD sampai ya SD itu kan masih wow, itu bagus banget. Gimana ya, maksudnya gimana caranya bisa ke sana? Tapi kan sambil lalu dan nggak mungkin aku bisa ke sana kan kayak gitu. Tapi terus dengar kesaksian kayak gitu bahwa Tuhan itu bisa kasih kita mukjizat kan, asal kita percaya kayak gitu. Nah itu yang saya imani kan kayak gitu. Nah kamu kan bapakku kayak gitu, jadi istilahnya apapun yang aku minta aku coba usahakan dulu, istilahnya aku minta, aku bilang kayak gitu, tapi aku juga harus berusaha gitu. Aku juga mikir kayak gitu, nggak mungkin Tuhan aku minta sekarang terus langsung dari langit muncul uang banyak terus kita kesana kan kayak gitu kan, juga nggak kan gitu. Jadi aku juga percaya kita juga harus, selain kita percaya kita juga harus kerja keras kan kayak gitu. Nah habis itu udah kepengenannya untuk ke Jepang, pokoknya gimana ya caranya bisa ke sana kan kayak gitu kan. Caranya bisa ke sana, aku nggak ada uang sama sekali, hanya saja tetap aku beriman kan kayak gitu. Aku pokoknya beriman. Nah sekarang apa yang menjadi itu biar urusannya Tuhan, aku tinggal berusaha kan. Usahanya apa sih? Aku cuman bilang ke Tuhan, memang Tuhan pekerjaanku saat ini itu akan sangat jauh memberikan aku kesempatan untuk aku bisa ke Jepang kayak gitu. Karena beda sekali kan kerjaanku sekarang sama apa yang ke Jepangan itu kan beda sekali, sangat beda kayak gitu. Apapun yang bisa aku kerjakan sekarang, aku kerjakan ini, dan aku berharap suatu saat aku bisa mewujudkan mimpiku kan kayak gitu, mewujudkan untuk liburan ke sana gitu. Itu kan sangat jauh dari, aku nggak ada uang sebanyak itu kayak gitu kan. Nah waktu itu pokoknya intinya apapun yang aku kerjakan itu Tuhan, ini aku persembahkan untuk Tuhan. Aku percaya kalau suatu saat cita-citaku tuh pasti akan terjadi kan kayak gitu kan. Nah walaupun nggak nyambung, tapi
ya udah biar urusan Tuhan aja yang mikir, terserah gimana caranya. Aku waktu Oke. itu mikirnya kayak gitu. Pokoknya aku dalam hati aku mengerjakan ini dan aku percaya Tuhan, ini bagianku, ini bagian yang harus aku kerjakan. Walaupun nggak nyambung sebenarnya semuanya kayak gitu. Tapi tahun 2019 dibersihin dulu. Oh, tidak usah. Oke. Tangan saya jelalatan. ternyata. Sama, kita terlalu aktif sepertinya. Ya, ada pulaunya. Oke. Oke, lanjut 2019. Oke. Ya, habis Mbak punya saya. Dan mau join 2019 itu terrealisasi kayak gitu loh. 2019. Iya, terrealisasi. dengan cara Tuhan sendiri tentunya. Jadi istilahnya gini, memang mungkin dari tabunganku sendiri nggak cukup kan kayak gitu. Tapi Tuhan berkati dengan cara yang lain kayak gitu. Jadi 2019 terrealisasi dan bisa ke sana itu benar-benar kayak sampai sana pengen sujud syukur gitu loh. Kayak habis menang idol kayak gitu. Terus iya kan sampai menginjakkan kaki benar-benar terjadi. Maksudnya dengan saya apa adanya saya saat ini yang saya nggak punya apa-apa kan kayak gitu, tapi Tuhan bisa sanggupkan itu melalui orang lain. Tuhan memberkati saya melalui orang lain juga kayak gitu. Wow. Gitu. Jadi itu mimpi sebenarnya, naik Yeah. pesawat itu tuh mimpi kayak gitu tuh loh. Jadi mimpi saya sebenarnya receh sekali gitu ya. Jadi kayak pergi naik pesawat itu tuh cita-cita kecil saya kayak gitu. Cita-cita kecilnya tuh banyak banget kayak gitu. Ya kayak naik pesawat yang model-model kayak gitu. Terus pengen makan ini di tempat yang seperti ini kayak gitu. Ya itu kayak visi-visi kecil saya kayak gitu tuh loh. Oke. Dan akhirnya terrealisasi dengan cara Tuhan. Ya, terrealisasi dengan cara Tuhan. Dan Tuhan benar-benar istilahnya gini, apapun apa yang saya impikan, yang saya doakan, yang saya usahakan, Tuhan kasih tepat pada waktunya, benar-benar tepat pada waktunya. Sampai di sana dengan keadaan yang baik, yang sehat, istilahnya cukup, benar-benar sukacita yang luar biasa. Karena yang saya impikan selama ini bisa sampai di sana gitu ya. Benar-benar nggak deket juga kan di sana, nggak dekat. Kemudian Pasti. benar-benar sempurna kalau saya melihat, maksudnya merasakan saya ketemu teman saya di sana, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan bareng ke tempat yang saya inginkan, kayak ke yang princess yang kayak gitu kan saya seneng ya, Disney gitu seneng. Jadi sampai di sana benar-benar menikmati pemeliharaan Tuhan kayak gitu. Jadi benar-benar yang ya udah ajaib, benar-benar ajaib kayak gitu. Itu nggak terlupakan kayak gitu. Jadi kan udah tahu cara kerja Tuhan seperti apa kan. Iya. Jadi sekarang mikir sekarang mau bikin Mau visi apa apa ya? lagi ya, benar. Mau apa ya? Iya, sekarang mau ngapain? Tulis, kayak yang penting gitu. tulis ya. Iya, tulis, doakan, dan ya udah apapun yang di depan kita kerjakan dengan baik. Biar Tuhan nanti yang mikir. Nggak tahu pikiran Tuhan tuh kayak apa, tapi memang nyata kayak gitu. Ya. Sandy kemarin juga sama loh. Iya. Sandy untuk masuk STAN itu dari Oke, SMP dia iya. juga nulis, saya harus masuk STAN. Ditulis. Oke. Jadi mungkin ini pelajaran yang ya belum tentu berhasil, cuman cobalah tulis. Karena dengan menulis tuh kayak kita punya usaha pertama iya, untuk benar. menyetempel mimpi itu gitu. Iya, Saya benar. punya usaha ini. Saya punya mimpi ini. Iya, tapi jangan cuma nulis aja, maksudnya itu. berjuang juga kan. Iya, itu. Pasti harus ada usahanya gitu. Usahanya nggak murah juga kan. Nggak murah. Kayak Tapi kan gitu. Tuhan kita kaya. Iya, Ya? cuman gini, maksudnya kalau kita minta ya Tuhan kan kaya gitu. Sebenarnya kita nggak perlu kerja keras pun Tuhan bisa langsung kasih gitu. Tapi ya Tuhan nggak pengen kita malas-malesan, istilahnya Ya. kan kayak gitu kan. Jadi tapi kadang susahnya gini, kita nggak bisa bedain. Aku harus berusaha kayak gimana kayak gitu tuh loh. Itu yang susah. Yang dulu saya juga alami kayak gitu. Aku pengen jalan-jalan ke Jepang, pengen liburan ke Jepang.
dengan pekerjaanku yang sekarang itu sangat jauh dari mimpiku itu. Dengan upah yang cukup, maksudnya aku bisa nabung sedikit, tapi nggak yang banyak nabungnya kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi itu kayak aku juga kayak apa bisa ya aku kayak gitu, apa bisa ya sampai sana, apa bisa ya mewujudkan mimpi sampai sana kayak gitu. Nah itu kan bingung kan, masa iya aku bisa dengan pekerjaanku yang sekarang jauh dari mimpiku, masa iya aku bisa kan kayak gitu. Cuman waktu itu ya sudah, pokoknya aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Bagian yang mana? Terus jadi pertanyaan lagi kan kayak gitu kan, bagian yang gimana? Terus ternyata aku harus mengerjakan yang saat ini menjadi tanggung jawabku kayak gitu. Jadi entahlah itu Tuhan mau kasih jalannya seperti apa, itu urusan Tuhan kayak gitu. Yang penting tanggung jawab apapun yang dikasih ke kita sekarang, kita harus mengerjakan yang terbaik. Itu. Oke, teman-teman nangkep ya pelajarannya ya. Ada tidur mungkin. Kita yang asik sendiri. Keasikan sampai tumpah kopi saya. Lakukan tanggung jawabmu. Jangan takut bermimpi mungkin ya. Iya, betul. Jangan takut untuk kita bikin visi-visi baru kayak gitu. Teman harus punya visi karena hidup itu jalan. Iya, benar. Tatap visinya itu jangan, ya terserah ya, ada orang yang nyaman dengan flow, udah ngalir aja gitu. Ya itu apa-apa. aja. Cuman Kalau teman-teman punya visi, mungkin teman-teman bisa mandang ke depan. Oh ini target saya. Kalau punya target itu benar-benar ada kayak semangat kayak gitu loh untuk meraihnya. Jadi kita nggak mungkin buang-buang waktu kayak gitu. Ya udahlah ikut sana, ya udahlah nanti nasibku seperti ini kayak gitu kan. Tapi kalau kita punya visi, mesti kita apa yang harus kita lakukan, kita akan cari tahu itu ada deadline-nya juga. Jadi kita nggak jadi orang yang males-malesan kayak gitu kan. Yang terpenting adalah cari visimu bersama Tuhan. Susun visimu bersama Tuhan. Tuhan, aku harus gimana? Harus gini. Iya, benar. Pergumulkan itu ya. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan juga ketika Mbak Rini, ini aku harus berusaha seperti apa Tuhan gitu. Ya itulah masa-masa kita bergumul dengan Tuhan sebetulnya. Kayak bertanya jawab dengan Tuhan gitu. Oh gini, salah gini. Dan akhirnya nemu kan? Iya, nemu. Oh kuncinya ini. Tapi banyak jatuh bangunnya juga loh. Kadang masih yang susahnya ya di kita ya. Tadinya percaya waktu habis pulang dari gereja tentang iman apa-apa. Percaya kayak gitu. Habis itu seminggu kemudian ada agak ngelukro lagi kayak gitu. Tapi ya tetap kita harus tahu karena kita anak-anak Tuhan. Ketika kita lemes kayak gitu, ya kita harus kayak orang kita haus lah, kayak habis minum udah seger nih, tapi lama-lama kan kita haus ya minum lagi gitu. Ya cari nasihat, cari apa ya? Cari nutrisi. Iya, cari nutrisi. Nutrisi iman gitu. Kalian cari terus. Iya, benar. Karena kalau dari mentalnya sendiri lemah, ya udah kita akan susah untuk berusaha istilahnya kayak gitu. Jadi kalau kita punya power, kita punya semangat kayak gitu kan. Jadi apapun, kesulitan apapun tuh bisa kita terobos gitu. Kita punya kekuatan gitu. Iya. Teman-teman, dari pertama kita podcastan, terus kemudian Bu Feli, kemudian sekarang Mbak Rini, ada satu kata kunci yang saya simpulkan, Mbak. Mentalitas. Oh gitu? Iya, benar. Kalau lihat yang di Sandy itu kan, di thumbnailnya itu kan, mentalitas dan doa. Bagaimana dia bisa masuk stan tuh dengan mentalitas yang kuat gitu. Mas, saya harus mengalahkan 14.000 orang pendaftar. 7.000 diterima gitu kan. Kalau saya nggak punya mental petarung, sudahlah. Mau bertarung aja pasti saya udah kalah gitu. Sebelum bertarung udah kalah gitu. Benar. Tapi ya itu, saya latih mental saya. Gitu. Saya juga terberkati gitu. Dan sekarang saya tambah dikonfirmasi lagi bahwa mentalitas itu utama. Ya, betul. Tapi ya mentalitas yang baik tentunya, ya mentalitas yang dari Tuhan ya. Mbak Rini, ada pesan-pesan untuk adik-adik kita yang masih remaja ini, ke depan mungkin perjalanan mereka masih panjang, dari perjalanan hidup yang Mbak Rini sudah alami, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, apa pesan yang mungkin Mbak Rini boleh sampaikan ke mereka? Oke, pesannya banyak sih sebenarnya. Maksudnya kalau seperti ini, kalau aku sih lebih ke ini ya, ke visi atau ke cita-cita kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi
kamu bisa jadi orang yang nggak biasa-biasa aja. Kamu bisa keluar dari zonamu. Ketika kamu dikatakan orang, kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa gitu, kamu jangan percaya itu gitu loh. Kamu susun visi kamu, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalau kamu benar-benar kerja keras, Tuhan berkati itu akan jadi. Oke. Merinding sih Mbak. Lihatin. Lapar ya, lapar. Jangan lapar tuh. Merinding ya. Oke. Saya jadi punya satu kalimat penutup yang mungkin Udah penutup nih. mau lanjut. Kapan-kapan kita sambung ya. Kasihan kota mereka Oh, ini. iya, kasihan. Teman-teman, Tuhan itu unlimited. Oke, sip. Jadi jangan dilimited sama sekali. Biarkan dia bekerja semaksimal betul. mungkin. Tidak peduli. Mungkin orang bilang kalian tuh, kamu anak orang nggak punya, kamu nggak punya bakat, kamu nggak bisa apa-apa. Bukan seperti itu. Bukan cara orang memandang kita. Oke, betul. Tapi cara Tuhan memandang kita. Dan Tuhan itu unlimited. So, jangan sekali-kali Tuhan dilimited. Tuhan memberkati. Dadah.